Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Mary Laura merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan saya juga merupakan guru di SMK Negeri SPP 3 Kerinci. Dan di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ya, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baiklah, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Terus sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid datang ke sekolah itu seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya, yang dengan mudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dan saya juga percaya bahwa pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan di kelas, atau yang biasa kita sebut dengan teacher center atau yang berpusat pada guru. Mulai dari membuat tujuan pembelajaran sampai menyimpulkan pembelajaran. Dan saat itu saya juga percaya bahwa pembelajaran di kelas harus dilaksanakan sesuai tuntutan kurikulum. Saya tidak peduli murid telah siap menerima materi lanjutan atau tidak, melainkan cenderung mengajar materi yang harus dituntaskan. Bahkan dalam hal penilaian, saya juga lebih fokus pada penilaian pengetahuannya saja. Bapak Ibu guru hebat, dan ini ada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang sudah berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pemikiran pendidik dan pengajar yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari proses belajar tahap demi tahap yang dilakukan, mulai dari diri untuk memahami materi sampai pada elaborasi pemahaman bersama instruktur, sehingga berlatih mengeksplorasi kekurangan diri dan upaya perbaikan, maka saya mulai merubah pemikiran dan perilaku saya terkait pendidikan dan pengajaran. Dan di sini saya mulai memahami bahwa murid bukanlah kertas kosong. Artinya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu saya latih dan kembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Dan juga guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Artinya pendidik sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat untuk kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Dan di sini saya mulai memahami dalam pembelajaran yang penting bukanlah penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar. Namun, bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Dengan pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berguna. Dan juga di sini saya mulai memahami dalam penilaian. Kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi kita juga harus dapat menilai sikap dan keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan keberhasilan murid serta sebagai umpan balik dan sebagai evaluasi. Itulah tadi pemikiran saya tentang modul 1.1. Selanjutnya, ini adalah kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan di sini terlihat saya mengajar secara klasikal, yaitu dengan metode ceramah.
Dan di sini juga terlihat peserta didik hanya duduk, diam, mendengar, dan memperhatikan saja. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, agar dalam pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang harus saya implementasikan segera di kelas antara lain, yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Nah, ini sangat penting karena asesmen ini dilakukan untuk mengingat potensi dan kebutuhan belajar murid yang beragam. Dan sebagai acuan saya membuat strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang kedua, saya mencari ide tentang model dan metode pembelajaran yang bervariatif, kreatif, serta inovatif. Nah, dengan model dan metode pembelajaran yang bervariatif, kreatif, dan inovatif akan membuat pembelajaran yang tidak monoton, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid untuk melatih anak ke 6 kecakapan abad 21, yaitu kreatif, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikasi. Dan yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini, sebagai guru, saya memberi kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya sehingga mereka memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Dan saya akan melayani setulus hati dan ikhlas untuk menuntun setiap murid, mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidik dan pengajar. Nah, pada hal ini sangat perlu saya lakukan sebagai umpan balik atau untuk melihat kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau masih belum sesuai dengan kebutuhan murid? Bapak Ibu guru hebat, sebagai wujud tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademik, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Dan saya sebagai guru, selain mentransfer ilmu, juga harus mampu memberi tauladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya menerima ilmu yang saya berikan, dan harapan saya, anak mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik seperti yang saya contohkan. Dan yang terakhir, saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo. Dari depan, saya memberi tauladan dari setiap anak didik saya. Ing Madio Mangun Karso. Dan di tengah saya bisa jadi teman yang selalu memberi semangat kepada anak didik saya. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Dari belakang, saya bisa memberi dorongan berupa moral dan semangat belajar untuk anak didik saya. Bapak Ibu guru hebat, saya dapat menyimpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita implementasikan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Melalui implementasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman, beserta menggali kreativitas dan inovasi guru dan murid dalam berproses baik secara bersama sehingga munculkan jiwa kompetitif yang berani unggul mengembangkan segala potensi dirinya. Akhir kata, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.